atas serangan persetubuhan dan penyekapan terhadap 2 orang anak masing-masing berinisial FN usia 14 tahun dan MT 13 tahun yang dilakukan oleh DB, tetangga dari korban di Timur Tengah Selatan, adalah perbuatan tindak pidana luar biasa atau extraordinary crime. Pelaku tentu patut mendapat ganjaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman minimal 10 tahun, maksimal 20 tahun, dan bahkan bisa dihukum seumur hidup. Dan ketentuan undang-undang itu juga membenarkan pelaku dapat dihukum seumur hidup. Karena peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat keji. Karena kejahatan seksual itu bukan hanya dilakukan sekali tapi berulang dalam sehari, sungguh maaf sampai 3 kali. Inilah perbuatan yang sangat keji yang tidak bisa ditoleransi oleh akal sehat manusia. Tentunya ini harus diganjar dengan hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan undang-undang itu. Oleh sebab itu, Komnas Perlindungan Anak selain prihatin terhadap peristiwa ini, tetapi mendorong Polres Timur Selatan untuk menerapkan undang-undang itu dan berpihak pada anak itu, karena ini perbuatan yang sangat keji. Peristiwa ini bermula pada tanggal 26 April sore hari pukul 17.30, di mana FN dan adiknya pergi ke kali untuk mandi di satu perbatasan di Tua Pakas di TTS itu. Di tengah jalan setelah mandi, kedua bocah ini pulang berpapasan dengan pelaku. Pada saat berpapasan dengan pelaku memaksa kedua anak ini untuk kembali lagi ke lokasi di mana tempat mereka mandi dan dipaksa untuk di rumah si pelaku, dan di sanalah terjadi peristiwa itu. Itulah yang membuat kita sangat sedih sekali bahwa terjadi penyekapan untuk dilakukan serangan persetubuhan yang berulang-ulang. Komnas Perlindungan Anak tentunya akan terus bekerja sama dengan Polres TTS dan para penegak hukum lainnya, para penggerak perlindungan anak. Dan kita tentu akan berkoordinasi dengan perwakilan kita di TTS untuk mengadvokasi, melakukan pembelaan, dan mengawal peristiwa ini agar berkeadilan bagi korban. Kejahatan seksual ada di sekitar kita. Kejahatan seksual terhadap anak adalah orang-orang terdekat yang perlu diwaspadai. Ini peristiwa yang tidak boleh terulang lagi. Karena apa? Kasus kejahatan seksual yang saat ini terjadi dimanapun, hampir 52% itu dialami oleh anak-anak di bawah usia. Dan 52% dari segala bentuk pelanggaran terhadap anak didominasi oleh kejahatan seksual. Siapa pelakunya? Ada orang terdekat. Waspada terhadap itu. Oleh sebab itu, para penegak hukum juga harus betul-betul mempunyai penegakan hukum yang punya perspektif tentang perlindungan anak. Yang terakhir tentu dengan peristiwa ini, Komnas Perlindungan Anak mengajak semua komponen bangsa untuk membangun gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan kampung. Masing-masing kampung menjaga anak-anaknya sendiri dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Alim ulama, tokoh agama, jurnalis, pekerja media, semua bahu-membahu untuk menyelamatkan anak-anak dari segala bentuk kejahatan, segala bentuk penelantaran, segala bentuk kekerasan yang saat ini
sedang menjadi peristiwa yang sangat menakutkan bagi anak-anak. Mari sekali lagi, pesan moral Komnas Perlindungan Anak, bahu-membahu menyelamatkan anak Indonesia, supaya anak Indonesia bisa mempunyai masa depan yang lebih baik lagi.